Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8a. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Saul masih belum puas dalam memburu Daud. Setelah peperangan yang ia lakukan terhadap orang Filistin, Saul pun kembali mencari Saul dengan kekuatan 3.000 orang terpilih. Niat dan kebencian Saul memang begitu besar. Ia mengerahkan 3.000 orang terpilih dan pandai berperang hanya untuk memenangkan dan membunuh satu orang. Namun, apalah daya bagi Saul yang tidak pernah mampu mendapatkan Daud. Seluruh kekuatan militer yang ia miliki tidak berhasil membelenggu Daud ke dalam tangannya. Justru, pada perikop ini kita melihat bagaimana Daud memiliki kesempatan yang begitu besar untuk membunuh Saul dengan sangat mudah. Pertemuan tak dikira antara Saul dengan Daud di dalam gua yang ada di En-Gedi menjadi sebuah peristiwa spiritual yang dramatis. Posisi Saul sebagai pemburu dan Daud sebagai target buruan telah berubah total di dalam gua itu. Segala kekuatan militer dan upaya Saul dalam memburu Daud berubah secara sekejap di sana. Daud dapat membunuh Saul dengan cara yang sederhana dan waktu yang singkat. Namun Daud memilih tidak melakukannya. Terdapat perbedaan cara pandang antara Daud dengan para pengikutnya mengenai peristiwa di dalam gua tersebut. Bagi para pengikutnya, momen itu adalah penggenapan janji Tuhan bagi Daud. Sedangkan bagi Daud, momen itu adalah penggenapan kesetiaan, kredibilitas, dan karakternya sebagai seorang pahlawan yang diberkati Tuhan, sekaligus sebagai seorang pegawai Saul. Daud memilih untuk memotong ujung kain jubah Saul sebagai bukti bahwa ia masih memiliki kesetiaan dalam melindungi Saul, rajanya yang sah di hadapan dirinya, di hadapan rakyat, dan di hadapan Tuhan. Itulah mengapa Daud berkata, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud mampu mempertahankan sikap dan kesetiaannya kepada Tuhan, hanya karena iman yang ada pada dirinya. Daud masih mampu menghargai dan menghormati ucapan jabatan kerajaan pada diri Saul, yang asalnya dari Tuhan. Sahabat Alkitab, hari ini kita belajar mengenai peran iman dalam hidup seorang percaya. Iman adalah tembok pertahanan bagi orang percaya atas segala dorongan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Imanlah yang membentuk dan memampukan Daud menjadi pribadi yang teguh di dalam gua pada saat itu. Hanya dengan imanlah Daud menjaga dirinya agar tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki iman dan membangun keimanan yang teguh, yang kokoh di dalam dan kepada Tuhan. Sehingga di tengah kehidupan kami yang sering kali kami menemui berbagai macam kesempatan untuk melakukan kejahatan, kami mampu mempertahankan diri kami dan tetap bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.